Pagi, nama saya Yusuf Setiawan dengan NBI 14121001440. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pengelasan, yaitu atau yang biasa disebut welding. Nah, saya akan share screen. Nah, yang pertama, definisi pengelasan atau welding. Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan, dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Nah, di sini ada dua macam proses dalam pengelasan, yaitu las listrik dan las asetilin. Nah, yang las listrik adalah sebuah proses pengelasan yang sumber panasnya diperoleh dari energi listrik, kemudian diterima oleh mesin las dan dirubah menjadi energi panas saat kutub elektroda dan benda kerja bertemu sehingga terjadi pertukaran ion yang menyebabkan terjadinya busur listrik. Nah, yang kedua, las asetilin adalah proses pengelasan secara manual di mana permukaan yang akan disambung mengalami pemanasan sampai mencair oleh nyala atau flame. Gas asetilin yaitu pembakaran C2H2 dengan O2 dan dengan atau tanpa logam pengisi, di mana proses penyambungan tanpa penekanan. Selanjutnya, peralatan untuk las listrik. Nah, ini ada perlengkapan utama, yaitu mesin las, arus listrik, AC DC, tang elektroda atau elektroda holder, atau penjepit elektroda, lalu kabel las, kabel massa atau kabel elektrode, atau kabel tenaga. Yang kedua yaitu perlengkapan keselamatan kerja pengelasan, yaitu topeng las, yaitu untuk melindungi mata dari sinar las. Yang kedua, masker las atau blower hisap untuk melindungi hidung serta pernafasan karena asap api. Apron atau pelindung dada membuat perlindungan badan dari percikan api. Ketiga, sarung tangan welding. Selanjutnya, sepatu pelindung. Nah, selanjutnya perlengkapan bantu, ada tang, sikat baja, palu kerak, meja las, mesin gerinda. Nah, ini skema dari peralatan las listrik. Nah, langkah-langkah pengerjaan pada las listrik yang pertama yaitu membersihkan bahan yang akan dilas. Tempatkan bahan yang akan dilas pada tempat yang sudah disiapkan. Yang ketiga, tempatkan massa mesin las pada salah satu sisi bahan yang akan dilas. Yang keempat, tambahkan elektroda pada panel penjepit elektroda di mesin las. Yang kelima, pasang kemiringan elektroda sesuaikan dengan urutan bahan. Umumnya sudah ada tempat khusus kemiringan elektroda pada tang penjepit elektroda. Yang keenam, sesudah bahan siap untuk dilas, perlahan-lahan dekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Yang ketujuh, jarak di antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas sangatlah mempengaruhi kualitas pengelasan. Selanjutnya, yang ke-8, jarak yang baik ialah 1/8 dari tebal elektroda. Yang ke-9, dengan memakai masker pelindung atau kacamata las, Anda bisa memperhatikan sisi elektroda yang telah mencair yang menyatukan di antara dua bahan yang dilas itu. 10. Perlahan-lahan gerakan elektroda ke sepanjang ruang yang dilas. Yang 11. Hasil yang baik waktu proses pengelasan bisa dilihat kalau permukaan yang dilas berupa seperti gelombang rapat serta teratur menutup sempurna sisi yang dilas. Ke-12, sesudah selesai, bersihkan kerak yang menutup sisi yang dilas dengan memakai palu. Yang 13, pada beberapa kasus bahan yang telah dilas harus digerinda bila pengelasan tidak sempurna. Apabila pengelasan tidak sempurna, tetapi bila tidak fatal, kita cukup mengelas sisi yang belum terlas dengan sempurna itu. Nah, kelebihan las listrik yaitu ukuran yang menyesuaikan kapasitas yang kita pilih sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dan mudah jika ingin dipindah atau dibawa kemanapun kita mau. Yang B, harga kawat las yang lebih murah. Selanjutnya, penggunaan listrik menyesuaikan kebutuhan dalam pengelasan objek yang dapat diatur. D, pada saat ini banyak mesin las yang menggunakan teknologi inverter yang dapat menghemat listrik. E, selain listrik, PLN
Mesin las ini juga dapat digunakan dengan sumber listrik genset. Kelemahannya ya, selanjutnya kelemahan las listrik. Ya, yang A yaitu dengan menggunakan listrik berarti kita harus menyiapkan biaya listrik yang akan digunakan, baik itu sumber dari listrik PLN maupun genset. Yang B, untuk mesin las tentu membutuhkan skill pengelasan yang khusus. C, kabel listrik yang diberikan dalam paket mesin las biasanya pendek, sehingga pekerjaan pengelasan harus dekat dengan sumber listrik. Nah, ini produk jadi dari las listrik. Nah, peralatan untuk las oxyacetylen atau yang biasa disebut las asetilin. Ini gambar dari skemanya. Nah, ini fungsi dari peralatan las asetilin. Yang pertama ada brander listrik. Brander las sebagai tempat bercampurnya gas karbit dengan oksigen O2 untuk kemudian dinyalakan menjadi busur api yang nantinya digunakan untuk mengelas. Yang kedua, regulator berfungsi untuk mengukur tekanan gas pada tabung dan membatasi tekanan gas yang keluar dari tabung, baik oksigen maupun karbit. Yang ketiga, gas asetilin. Ya, gas ini banyak digunakan dalam pengelasan busur cair gas daripada bahan bakar lainnya. Yang keempat, gas oksigen. Banyak sedikitnya gas oksigen berpengaruh pada suhu pembakaran. Kekurangan oksigen pada reaksi pembakaran dengan gas karbit akan berakibat suhu pembakaran yang rendah. Oksigen diperoleh dengan cara menguraikan air atau mengapkan udara cair. Yang kelima, kartu pengaman. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja atau biasanya yaitu kebakaran, sehingga perlu dipasang kartu pengaman untuk menghindari terjadinya tekanan dan pembakaran balik. Tekanan balik akan terjadi ketika tekanan udara luar lebih kecil dari tekanan dalam tabung. Atau biasa terjadi ketika gas karbit dalam tabung sudah mulai habis. Yang keenam, kacamata las, yaitu untuk melindungi mata dari kilauan busur api yang dihasilkan dari las karbit. 7, tang penjepit, yaitu berfungsi untuk memegang dan mengambil benda kerja. Sarung tangan. Yang ke-8, sarung tangan, yaitu dengan memakai sarung tangan kita akan lebih aman dari percikan-percikan api dan logam yang sedang dilas. Yang 9, yaitu sumber api. Dalam menyalakan busur api, kita memerlukan sumber api. Ya, sumber api itu dapat berupa bara api, korek api, dan lain-lain yang dapat menghasilkan percikan api. 10, palu besi. Kalau ada plat yang melengkung sehingga terjadi celah yang lebar, maka kita cukup memanasi pada bagian yang lengkung sampai menjadi bara, dan kemudian dipukul dengan palu besi sampai permukaan plat tersebut rata. Nah, yang ke-11, pembersih brander. Semakin lama kita melakukan pengelasan, akan terjadi penyumbatan oleh arang pada torek atau ujung brander, dan arang yang terbentuk disebabkan karena busur api yang terbentuk kelebihan gas karbit. Dengan menyiapkan jarum pembersih brander yang bervariasi besarnya akan memperlancar proses pengelasan. Yang 12, kunci tabung untuk membuka dan menutup tabung gas karbit dan gas oksigen. Yang 13, sikat baja. Selesai proses pengelasan biasanya permukaan menjadi kotor oleh arang bersih. Nah, kita harus membersihkan dengan menggunakan sikat baja baru. Kemudian kita lapisi bidang pengelasan dengan cat atau minyak untuk menghindari terjadinya proses korosi. Langkah-langkah dari proses pengerjaan las asetilin, yaitu pertama, menyiapkan semua peralatan yang akan dipergunakan. Yang kedua, meriksa brander harus dalam keadaan tertutup. Yang ketiga, membuka tabung gas oksigen dan asetilin dengan cara mengendorkan baut penutupnya dengan kunci pembuka. Yang keempat, memeriksa isi tabung gas dengan melihat manometer penunjuk tekanan yang terpasang pada regulator. Yang kelima, mengatur tekanan kerja dengan memutar handle pada regulatornya. Nah, putaran itu ke kanan untuk membesar tekanan gas. Yang keenam, membuka sedikit gas asetilin pada brander dan menyalakan dengan api. Yang ketujuh, membuka dan sekaligus mengatur besar kecilnya gas oksigen pada brander sampai diperoleh nyala netral. Yang ke-8, mulai melakukan pengelasan dengan mengarahkan nyala api brander pada logam induknya. Yang ke-9, bila logam induk sudah mulai mencair, kemudian
menambahkan logam pengisi pada bagian logam induk yang cair dan mengayunkan brander sampai terbentuk rigi-rigi las yang diinginkan. Yang ke-10, mengulangi nomor H sampai nomor I sampai didapat rigi-rigi las yang baik. Yang ke-11, latihan menyambung bermacam-macam bentuk benda kerja. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya dari las asetilin, yaitu yang pertama kelebihannya yaitu A. Peralatan lebih sederhana, B. Murah, C. Mudah dipindah, sehingga banyak digunakan untuk tujuan pemeliharaan, maintenance, dan repair. D. Cara penggunaannya sangat mudah, tidak memerlukan teknik-teknik pengelasan yang tinggi, sehingga mudah untuk dipelajari. E. Dengan teknik pengelasan yang tepat, hampir semua jenis logam dapat dilas, dan alat ini dapat digunakan untuk pemotongan maupun penyambungan. Kekurangan yaitu yang pertama A, yaitu memasukkan panas heat input. B. Kecepatan pengelasan rendah sedangkan harga tinggi, maka daerah terpengaruh Keeper V tinggi, maka daerah terpengaruh panas atau heat effect zone atau biasa disingkat HAZ menjadi lebar dan terjadi perubahan dimensi distorsi. C. Menghasilkan kualitas sambungan las yang buruk dan tampilan struktur yang jelas tidak memuaskan. Nah, ini produk jadi dari las asetilin. Seperti ini bentuknya. Nah, jenis cacat las ada ini. Yang pertama yaitu cacat las Slack Inclusion, singkatannya SI. B. Cacat las Tungsten Inclusion. C. Cacat las Porosity. D. Cacat las Cluster Porosity. E. Cacat las crack atau retak. F. Cacat las underfill. G. Cacat las undercut. H. Cacat las burn through. I. Cacat las overlap. C. Cacat las excessive reinforcement. K. Cacat las misalignment. I. KL. Cacat las pure stop atau start. M. Cacat las pattern. N. Cacat las extract. Nah, selanjutnya kesimpulan, yaitu proses pengelasan welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Dan ada dua macam pengelasan, yaitu las listrik dan las asetilin. Untuk proses pengelasan welding ini diperlukan beberapa teknik atau alat sehingga proses las ini dapat lancar, dan juga ada beberapa peralatan yang perlu digunakan sehingga bisa aman ketika melakukan pengelasan. Nah, sekian dan terima kasih.